Tahukah teman-teman tentang patung karapan sapi? Patung yang berada di pusat kota ini menjadi salah satu ikon kota Surabaya yang berlokasi di tengah-tengah Jalan Basuki Rahmat dan Panglima Sudirman. Oleh karena itu, patung ini mudah terlihat oleh pengendara yang melintasi jalan tersebut. Tepatnya berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 122, yaitu di depan gedung Plaza BRI dan Intiland. Ketika melewati putar balik Jalan Basuki Rahmat, pengendara akan melihat patung karapan sapi lengkap dengan penunggangnya yang berdiri kokoh. Perlu diketahui, di sepanjang jalan raya area patung karapan sapi ini dilarang untuk parkir ataupun berhenti. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin melihat patung karapan sapi secara lebih dekat dapat memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu di parkiran sekitar. Selain itu, di area patung karapan sapi terdapat pos polisi yang berfungsi untuk memantau lalu lintas guna menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara di sekitar patung. Saya akan menjelaskan mengenai wujud dari patung karapan sapi. Patung karapan sapi yang sudah menjadi ikon bagi kota Surabaya menggambarkan 3 pasang sapi yang sedang beradu kecepatan. Patung karapan sapi tinggal landas ini merupakan sebuah mahakarya yang bisa memberikan spirit untuk bergerak maju. Dipilihnya karapan sapi untuk mewakili konteks tinggal landas pun bukan tanpa sebab, di mana tradisi karapan sapi bagi masyarakat Madura merupakan bentuk simbol prestis yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Madura. Karena karapan sapi yang menggunakan sapi dengan kualitas yang sangat baik dan juga perlakuan yang istimewa. Sementara hewan sapi merupakan binatang yang kuat, apalagi hampir semua sudut badannya berguna untuk manusia. Perlengkapan karapan sapi terdiri dari 2 macam, yaitu kleles dan tuk-tuk. Kleles yaitu alat yang dipakai untuk sepasang sapi yang kerap agar keduanya berlari bersama. Di belakang kleles duduk seorang joki yang bertugas mengendalikan arah dan larinya sapi, sedangkan tuk-tuk merupakan instrumen pengiring pada saat karapan. Tuk-tuk dibawa berkeliling sebelum maupun pada saat berlangsungnya karapan sapi. Pada saat diresmikan pada tahun 1990 silam, patung tersebut sebenarnya tidak berwarna merah, melainkan memiliki warna asli sesuai dengan bahan yang digunakan, yaitu tembaga. Patung karapan sapi terbuat dari bahan tembaga. Dilihat dari bahan pembuatan patung, tembaga adalah bahan yang baik. Tembaga memiliki ketahanan terhadap panas dan dingin yang baik, juga merupakan konduktor listrik yang bagus. Ditambah, tembaga memiliki tekstur yang lunak, sehingga proses pembuatan patung lebih mudah dibandingkan menggunakan material lainnya seperti batu, kayu, dan lainnya. Tembaga adalah material logam yang sangat sering dijumpai dalam pembuatan berbagai karya seni, seperti pahatan dan ukiran. Sehingga tidak mengherankan jika kita sering menjumpai tembaga dalam proses pembuatan patung. Warna kemerah-merahan dari tembaga memiliki daya tarik tersendiri dari patung tersebut. Tembaga memiliki sifat anti korosi sehingga patungnya tidak mudah berkarat dan juga warnanya lebih awet dan tahan lama. Selain itu, perawatan patung tembaga lebih mudah dibandingkan material lainnya seperti material batu, kayu, dan lainnya. Nah, kita tadi sudah membahas tentang lokasi, wujud, dan juga bahan yang digunakan untuk pembuatan patung ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur dan karakteristik yang ada dalam patung ini. Nah, hal yang bisa saya ambil dari karya patung ini adalah tentang sapi itu sendiri yang merupakan hewan yang sangat kuat dan juga berguna bagi kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini juga ada kaitannya dengan bahan yang dipilih oleh seniman yang membuat patung ini, yaitu Nyoman Nuarta. Beliau memilih bahan tembaga karena bahan tembaga mempunyai karakteristik bahan yang sangat kokoh dan juga tidak mudah untuk berkarat. Selain itu, bahan tembaga juga sangat mudah untuk digunakan dalam bahan-bahan untuk patung. Waktu lalu saya sempat melihat
kerusakan pada bagian perut kerbau, dan di sana saya bisa melihat struktur dalam patung ini. Bisa dilihat dari struktur dalam patung ini memang sangat-sangat kokoh karena ada struktur tertentu di dalam patung ini yang membuat patung ini bisa berdiri dengan kokoh hingga berpuluh-puluh tahun. Tapi disayangkannya karena ada oknum yang jahat merusak patung ini. Ya, dari situ harapan saya sebagai seorang mahasiswa yang sangat menyayangkan hal ini, saya berharap semoga para generasi muda kita bisa semakin menyadari untuk tetap merawat dan melestarikan kota Surabaya yang tercinta ini. Karena kitalah yang akan menjadi penerus generasi selanjutnya untuk merawat kota ini. Dan semoga melalui video ini kita semua generasi muda semakin digerakkan untuk lebih memperhatikan budaya dan juga kota kita tercinta ini. Harapannya melalui video ini masyarakat menjadi semakin mengenal dan menjaga monumen-monumen bersejarah yang ada di kota kita, yaitu Surabaya. Selain itu, melalui patung karapan sapi sendiri, kita sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa dapat belajar dari semangat arek-arek Surabaya untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan Indonesia yang maju dalam segi bidang dan persoalan apapun. Harapan saya dengan adanya patung karapan sapi di Surabaya, saya berharap agar generasi muda Indonesia dapat terinspirasi dan dapat menjadi lebih maju sesuai dengan tujuan dibangunnya karapan sapi, terutama pada masa pandemi saat ini, dan terutama supaya para generasi muda dapat memanfaatkan perkembangan zaman untuk melakukan langkah yang lebih maju untuk Indonesia. Harapanku terhadap patung karapan sapi ini adalah supaya patung karapan sapi ini dapat terus dijaga, dirawat, dan dilestarikan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat baik dari Surabaya maupun luar Surabaya, termasuk generasi muda. Mengapa? Karena patung karapan sapi ini merupakan aset budaya Indonesia yang terletak di Surabaya.